Oke, kembali lagi di channel YouTube Ruang Para Bintang. Hari ini kita akan coba membahas materi tentang yang namanya asimtot, ya. Asimtot yang kita bahas di sini adalah asimtot datar dan asimtot tegak. Nah, ya, jadi kita akan bahas mengenai materi asimtot, ya kan? Nah, apa itu asimtot, ya? Nah, jadi asimtot ini adalah suatu garis lurus, ya. Suatu garis lurus yang didekati oleh sebuah kurva, ya. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva. Nah, ingat ya. Suatu garis lurus, ya, garis lurus yang didekati oleh sebuah kurva. Nah, itulah asimtot. Nah, dia didekati oleh sebuah kurva. Nah, boleh tegak dan boleh mendatar. Nah, itulah nanti yang dikategorikan menjadi asimtot datar, asimtot tegak, dan baik lagi misalnya ada juga asimtot miring, gitu ya. Nah, jadi kita ingat bahwa konsepnya asimtot ini nanti jaraknya itu akan semakin lama mendekati ke nol, ya. Nah, jadi ingat. Nah, yang pertama kita akan coba bahas yaitu tentang yang namanya asimtot datar, ya. Nah, untuk asimtot datar, nah di sini yang perlu dipahami adalah jika jarak suatu kurva terhadap suatu garis datar mendekati nol, maka garis tersebutlah yang dikategorikan asimtot datar dari suatu kurva. Nah, ingat jarak, ya, apabila nanti jika jarak, ya kan, jika jarak suatu kurva, ya, jika suatu kurva terhadap suatu garis datar, ya kan, suatu garis datar mendekati nol. Nah, mendekati nol itulah yang dikategorikan menjadi asimtot datar. Nah, untuk asimtot datar, ingat bahwa asimtot datar yang merupakan Y sama dengan L ini merupakan asimtot datar. Nah, jika nanti memenuhi hal berikut, yang mau kita lihat di sini adalah limit daripada suatu fungsi f(x) di mana x menuju positif tak hingga, ya, hasilnya adalah L, atau misalnya limit x menuju min tak hingga dari suatu fungsi itu adalah L. Nah, ingat bahwa nilai L ini tidak boleh bernilai positif tak hingga atau misalnya L-nya itu adalah bernilai min tak hingga. Jadi intinya nggak boleh hasilnya nanti tak hingga ataupun min tak hingga. Nah, jadi itulah konsep daripada asimtot datar, ya. Nah, yang berikutnya untuk asimtot tegak, ya, untuk asimtot tegak. Nah, untuk asimtot tegak ini yang harus kita ingat adalah ini jika jarak, ya kan, jika jarak kurva, ya, kurva terhadap garis vertikal, ya, garis vertikal itulah tadi asimtot tegaknya tadi kan mendekati nol. Nah, mendekati nol. Nah, nah, jadi kalau misalnya asimtot tegak ini biasanya kita bilanglah misalnya x merupakan x ini kita misalkanlah entah p gitu kan. Itulah misalnya asimtot tegaknya. Nah, ini harus memenuhi, ya, jika memenuhi yang namanya limit, ya, limit x menuju dari p dari suatu fungsi f(x) itu hasilnya harus merupakan positif tak hingga atau
limit X menuju P dari suatu fungsi fx itu harus adalah minta hingga. Jadi kebalikan dari ini tadi ya, dari asimtot datar. Nah kalau ini kan nggak boleh tak hingga, sedangkan ini nanti harapannya adalah jawabannya tak hingga. Nah biasanya untuk fungsi rasional dia nanti kita fokus kepada penyebutnya ya. Nah sekarang kita lihat dulu contoh soalnya langsung ya. Nah kita lihat di soal yang pertama. Asimtot tegak dari fungsi fx sama dengan 2x kurang 3 per x tambah 1 adalah. Jadi di sini yang perlu dipahami ya kan. Pertama untuk asimtot tegak. Maka untuk yang namanya fungsi rasional berbentuk pecahan seperti ini, maka yang menjadi fokus kita adalah di penyebutnya ya. Nah ingat bahwasannya untuk penyebutnya ini haruslah bernilai 0 gitu ya. Nah bernilai 0 dan nanti nilainya untuk pembilangnya ini bukanlah 0. Jadi kalau misalnya x nya ini contoh minus 1 ya kan, jadinya minus 1 kan, maka nanti untuk nilai dari pembilang ini nggak boleh bernilai 0 ya, itu jangan sampai salah. Jadi x-nya bernilai negatif 1 gitu kan. Nah berarti kalau kita substitusi tadi, kita ingat konsepnya limit x menuju min 1 dari fungsi 2x kurang 3 per x tambah 1. Maka ini 2 kali minus 1 kurang 3 per minus 1 tambah 1 kan. Berarti minus 5 per 0. Berarti minta hingga, berarti memenuhi kan. Nah kemudian lagi limit x menuju minus 1 misalnya ini udah langsung minta hingga ya, berarti sudah memenuhi. Nah ini nggak perlu kita coba lagi satu lagi karena sama aja ya kan. Oke jadi jawabannya minta hingga berarti memenuhi. Kalau dia memenuhi berarti jelas itu merupakan asimtot tegak. Nah itu ya, asimtot tegaknya dari suatu fungsi adalah x nya minus x sama dengan minus 1. Kemudian yang berikutnya kita lihat di soal nomor 2. Untuk asimtot tegaknya ya kan. Nah berarti kita fokus ke penyebut. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Berarti ini adalah x plus 3. X minus 3 faktornya kan. Yuk. X nya ini berarti minus 3. X nya adalah 3. Nah jadi ada 2 ya kan. Apakah dua-duanya memenuhi, kita cek. Nah limit x menuju 3 3x per x kuadrat kurang 9. 3 kali 3 substitusi ya, 3 pangkat 2 kurang 9 berarti 9 per 0. Berarti positif tak hingga, memenuhi. Limit x menuju min 3 3x per x kuadrat kurang 9. 3 kali minus 3 per minus 3 pangkat 2 kurang 9. Berarti min 9 per 0 berarti min tak hingga, memenuhi juga. Nah karena memenuhi kedua-duanya maka jelas untuk asimtot tegaknya ada 2. X nya minus 3 dan X nya sama dengan 3. Itulah untuk asimtot tegak. Nah berikutnya untuk asimtot mendatar. Nah untuk asimtot mendatar kita lihat di sini untuk 3x kurang 2 per 5 kurang x. Nah jadi kita akan coba jawab. Maka untuk asimtot mendatar kita fokus ke hasilnya, limitnya ini. Berarti limit x menuju, nah ini kan y ya. Y sama dengan limit x menuju tak hingga 3x kurang 2 per 5 kurang x. Nah berarti ini limit x menuju tak hingga. Berarti kan pangkat tertingginya kan x. Jadi 3x kita bagi x kurang 2 per x 5 per x kurang x per x. Sebenarnya biar nampak aja ya. Limit x menuju tak hingga 3 kurang 2 per x per 5 per x kurang 1. Jadi hasilnya ini kan 3 kurang 0 per 0 kurang 1. Maka ini 3 per min 1 berarti hasilnya min 3. Itulah asimtotnya. Jadi asimtot mendatarnya adalah y sama dengan min 3. Oke.
Nah, apabila hasilnya tadi misalnya tak hingga, maka dia tidak memiliki asimtot mendatar gitu. Nah, berikutnya kita lihat di soal nomor 70 ya. Nah, ini asimtot mendatar juga, ya kan? Kita coba jawab. Nah, kita lihat Y sama dengan limit X menuju tak hingga X kuadrat plus 1 per X kurang 1 gitu kan. Nah, jadi kita buat berarti limit X menuju tak hingga pangkat tertingginya berapa? 2 kan? Berarti X kuadrat per X kuadrat 1 per X kuadrat. Nah, kemudian X kita bagi dengan X kuadrat, kemudian dikurangi 1 per X kuadrat, ya kan? Limit X menuju tak hingga berarti 1 tambah 1 per X kuadrat per 1 per X dikurang 1 per X kuadrat. Jadi 1 tambah 0 per 0 kurang 0. Jadi 1 bagi 0 hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini kan dilarang. Jadi kalau hasilnya setelah disubstitusi ternyata hingga, maka jelas dia tidak memiliki yang namanya asimtot. Jadi nggak ada asimtotnya. Oke, bisa ya. Nah, kita lanjut di soal nomor 71. Nah, dia menanya asimtot tegak juga, ya kan? Asimtot tegak bukan asimtot mendatar. Nah, untuk asimtot tegak, maka kita fokus ke sini. Akar dari X kuadrat dikurang 5X ini plus 6 ini kan? Nah, berarti X kuadrat dikurang 5X plus 6 itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X kurang 3, X kurang 2 lebih besar sama dengan berarti X-nya 3, X-nya 2 kan? Jadi kita tes, ya kan? Limit X menuju 3, ya X kurang 5 per akar dari X kuadrat kurang 5X tambah 6, 3 kurang 5 per akar dari 3 kuadrat 5 kali 3 tambah 6, ya kan? Berarti min 2 per akar 0. Min 2 per 0 jadinya minta hingga, memenuhi kan. Nah, satu lagi limit X menuju 2, ya kan? X kurang 5 per X kuadrat dikurang 5X tambah 6. 2 kurang 5 per akar dari 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 tambah 6 ya. Berarti min 3 per akar 0 jadinya min 3 per 0 jawabannya minta hingga, memenuhi. Jadi dua-duanya memenuhi, maka jelas jawabannya adalah dua-duanya merupakan asimtot 2 dan 3. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 71 adalah option A. Oke, demikian pemahamannya, mudah-mudahan bisa dikuasai ya. Oke, terima kasih.